Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran saya yang dibuat sebagai pemenuhan salah satu persyaratan pada proses sertifikasi dosen tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hedrat M. Nure, SEMM NIDN 1631 108701. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi ekonomi pembangunan di Setie Mujahidin Toli-Toli. Adapun latar belakang pendidikan saya adalah S1 program studi ekonomi pembangunan, konsentrasi perencanaan, dan S2 manajemen konsentrasi sumber daya manusia. Dalam perkuliahan, saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dan Ekonomi Pembangunan 2. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai proses dan cara pembelajaran saya pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah bagaimana proses pembelajaran kepada mahasiswa. Interaction adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Assessment adalah penilaian akhir terhadap mahasiswa secara objektif dan terstruktur. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dan 2 merupakan mata kuliah wajib pada program studi Ekonomi Pembangunan yang diampu pada semester genap dan ganjil, tepatnya di semester 2 dan 3 dengan bobot 3 SKS, dan diampu oleh 2 orang dosen untuk setiap kelasnya sebagai tim teaching. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan mempelajari tentang pengertian makna dan hakikat ekonomi pembangunan, berbagai macam indikator pembangunan, ekonomi, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan beberapa pembangunan ekonomi di Indonesia seperti pembangunan daerah, industri, pertanian, pembangunan ekonomi kawasan ASEAN, serta pembangunan ekonomi global. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah setelah mengikuti dan menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat memiliki pengetahuan tentang ekonomi pembangunan dan kemampuan dalam menganalisis potensi pembangunan daerah, bahkan sampai ke tingkat pembangunan secara nasional. Dalam proses perkuliahan, mata kuliah ini menggunakan beberapa model pembelajaran variatif lainnya seperti diskusi dalam kelompok kecil dan juga praktik menganalisis potensi pembangunan dalam daerah. Selanjutnya, saya juga melakukan kombinasi penerapan e-learning dengan memanfaatkan beberapa platform seperti Zoom Meeting, Google Classroom, YouTube, dan WhatsApp. Dalam setiap awal pertemuan, saya selalu mengevaluasi materi pertemuan yang minggu lalu sehingga saya bisa menilai materi yang diberikan pada minggu lalu mahasiswa memahaminya. Untuk tugas yang diberikan akan terpublik secara online dan dipublikkan dalam bentuk file, video, ataupun PDF. Dalam pelaksanaan kuis dan ujian pun, saya membiasakan penerapan paperless atau tanpa kertas dengan menggunakan aplikasi seperti Code and Quiz guna memberikan suasana kuis dan ujian dengan suasana yang lebih menyenangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan pendekatan DIA. Delivery untuk menjamin materi perkuliahan tersampaikan dengan baik. Materi perkuliahan diambil dari sumber beberapa buku teks, jurnal yang relevan dan terbaru. Dalam penyampaian juga saya sering menghubungkan dan memberikan contoh pembangunan daerah yang berkaitan peningkatan pertumbuhan ekonomi
agar dapat lebih memberikan pemahaman yang relatif dengan mahasiswa. Interaction. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya mengupayakan untuk menciptakan suasana rileks dan tidak canggung dalam perkuliahan, namun tetap mengedepankan etika kedisiplinan setiap memulai kelas. Saya selalu menghimbau peserta kelas untuk tidak menggunakan HP yang tidak berkaitan dengan perkuliahan kecuali kondisi yang penting. Kemudian, di setiap kontrak perkuliahan, saya menekankan untuk setiap mahasiswa yang berhalangan hadir agar memberi kabar atau konfirmasi kepada saya. Dengan demikian, saya bisa mengetahui alasan bagi mahasiswa yang berhalangan hadir tersebut. Kemudian saya juga menyarankan kepada mahasiswa untuk membuat grup WhatsApp sebagai informasi dapat diberikan kepada mahasiswa. Hal ini juga berlaku untuk pengiriman tugas. Selanjutnya, asesmen. Terkait asesmen atau penilaian, selain mengacu pada aturan pemberian nilai dari institusi dan RPS, saya memberikan penilaian tambahan bagi mahasiswa yang interaktif dan yang memiliki attitude yang baik dalam perkuliahan. Sebagai tambahan, dalam perkuliahan juga saya menyelipkan penggunaan bahasa Inggris guna membiasakan mahasiswa dan saya sendiri untuk berinteraksi menggunakan bahasa Inggris. Begitupun dalam pemberian bahasa daerah beserta terjemahannya sebagai bentuk pengenalan atas kearifan lokal yang merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini juga termasuk pesan-pesan mengenai pendidikan anti korupsi yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video proses perkuliahan saya pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Baik? Baik. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menghimbau kepada adik-adik mahasiswa untuk selama perkuliahan tidak terlalu menggunakan aktivitas HP kecuali yang berkaitan dengan perkuliahan ataupun ada hal yang penting dari keluarga ataupun kerabat lainnya. Oke, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang pembangunan ekonomi nasional, yang dimana kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi nasional itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dalam taraf hidup masyarakat atau satu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka waktu panjang. Dalam artian bahwa pembangunan nasional itu atau ekonomi pembangunan itu adalah bagaimana pendapatan per kapita dalam sebuah masyarakat ini meningkat dalam waktu jangka panjang. Nah, hari ini kita akan lanjut tentang pembangunan ekonomi daerah. Jadi, pengertian pembangunan ekonomi daerah yaitu adalah proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan satu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Jadi dalam artian bahwa untuk menumbuhkan ekonomi sebuah daerah, tentu yang dibutuhkan adalah peran pemerintah dan swasta bagaimana bekerja sama untuk mengelola sektor-sektor yang ada dalam sebuah daerah, sehingga masyarakat ataupun wirausaha itu bisa terangsang bagaimana mengembangkan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Adapun masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekasan daerah menggunakan potensi SDM, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Nah, hal ini yang akan menjadi sebuah masalah sebetulnya di dalam sebuah daerah ketika misalnya potensi SDM misalnya dalam satu daerah ini memiliki sebuah potensi sumber daya manusia yang berkualitas tapi tidak diberdayakan dengan maksimal. Nah, itu akan menjadi sebuah masalah dalam pembangunan ekonomi daerah. Begitupun kelembagaan, ketika kelembagaan tidak mampu mengelola sebuah sumber daya yang ada dalam sebuah daerah tersebut, maka otomatis daerah itu pasti akan menjadi sebuah masalah dalam pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah sumber daya fisik. Sumber daya fisik ini kita melihat, tentu
Sumber daya fisik ini adalah sebuah potensi yang sangat besar bagi sebuah daerah untuk bagaimana memperbaiki sebuah ekonomi yang ada di daerah tersebut. Karena sumber daya fisik, apalagi kalau kita berbicara masalah toli-toli ini juga memiliki sebuah sumber daya fisik, baik itu dari sektor kelautan, pertanian, dan lain sebagainya. Ketika itu tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, maka sektor-sektor fisik secara lokal di daerah ini itu tidak termanfaatkan, maka akan menjadi sebuah masalah yang ada di dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Kita lanjut. Apa tujuan pembangunan ekonomi daerah? Tujuan utamanya adalah membangun ekonomi daerah dalam untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja masyarakat daerah sehingga masyarakat memiliki pendapatan per kapita yang baik. Tujuannya cuma satu sebetulnya, adalah bagaimana masyarakat ini mendapatkan pendapatan yang baik atau pendapatan per kapita yang baik. Kalau pendapatannya masyarakat baik, tentu ekonomi itu pasti akan membaik. Kalau misalnya Asad pendapatannya ada, tentu daya belinya meningkat. Kalau seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli memiliki sebuah pendapatan, tentu daya beli di masyarakat Toli-Toli ini tentu akan naik. Ketika daya beli naik, tentu nilai produksi itu akan naik. Nah, perputaran ekonomi itu akan selalu berputar di wilayah itu sendiri. Oke? Lanjut lagi. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama adalah entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Adalah pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Dalam artian bahwa pembangunan ekonomi, untuk membangun sebuah ekonomi daerah, tentu pemerintah memiliki sebuah peran bagaimana menjalankan atau bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Makanya daerah-daerah yang berkembang itu, daerah-daerah yang maju itu ketika daerahnya banyak memiliki sebuah usaha. Misalnya kalau di Toli-Toli ini ada yang di pelabuhan Pelindo ya, ada kalau PDAM itu termasuk usaha daerah. Nah, itulah yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk bagaimana membangun ekonomi daerah ini ada untuk menumbuhkan sebuah usaha-usaha bisnis yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini ataupun di daerah-daerah manapun. Daerah-daerah lain pun akan melakukan hal yang sama untuk bagaimana mengelola sumber dayanya sehingga hal itu bisa menjadi sebuah lahan daerah untuk menjalankan dalam menjalankan sebuah usaha bisnis tersebut. Yang kedua adalah koordinator. Pemerintah juga berperan sebagai koordinator. Pemda dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Nah, tentu hal ini juga pemerintah memiliki peran hal yang ini. Bagaimana mengusulkan sebuah strategi yang baik bagi pembangunan dalam daerahnya. Pemerintah berperan juga sebagai fasilitator. Nah, pemerintah juga harus berperan bagaimana bisa memfasilitasi semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan yang diinginkan dalam pembangunan ekonomi dalam sebuah daerah tersebut. Yang keempat adalah simulator, simulasi dengan cara pembuatan misalnya brosur dan lain, membangun kawasan industri, pembuatan outlet atau produk-produk industri kecil. Nah, seharusnya pemerintah dia mampu menjadi contoh ataupun membuat simulasi sehingga masyarakat teredukasi dengan hal itu. Jadi untuk melihat sebuah daerah yang mana yang berkembang atau yang mana yang lebih maju, tentu ada indikator-indikator untuk melihat daerah tersebut. Apa yang perlu kita lihat ketika kita misalnya, ternyata Toli-Toli daerahnya maju, daerahnya berkembang. Tentu ada indikator penilaiannya untuk melihat itu. Bagaimana caranya melihat itu? Pertama yang kita perlu lihat adalah distribusi PDB-nya. Apa PDB? Produk domestik bruto. Ya, produk domestik bruto. Kita ketahui dalam suatu produk domestik bruto ini adalah semua pendapatan, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ada di Indonesia, ya, itu ditambahkan, kemudian itu diakumulasikan. Nah, berapa jumlahnya itu yang kita lihat. Ketika distribusinya tinggi, maka dipastikan bahwa daerah tersebut mengalami sebuah ekonomi yang berkembang, maju. Tapi kalau misalnya dia distribusi PDB-nya kurang, tentu hal itu akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi yang ada di sana. Yang kedua adalah Human Development Index. Indeks pembangunan manusia ya. Nah, secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin baik pembangunan di suatu wilayah, semakin tinggi HDI-nya.
daerah tersebut. Kenapa dikatakan hal seperti itu? Ketika sumber daya manusia suatu daerah itu baik, maka bisa dipastikan bahwa daerah itu bisa berkembang dengan baik, karena pola pikir yang ada pada masyarakatnya itu pasti lebih ke hal yang positif. Bagaimana bisa bekerja dengan baik, bagaimana ketika melihat sesuatu misalnya hal yang tidak baik itu tidak dilakukan. Dalam artian bahwa daerah itu baik, maka harus salah satu indikatornya adalah Human Development Index-nya, HDI-nya itu ketika kualitasnya baik, pasti daerah itu memiliki sebuah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya, variasi konsumsi rumah tangga per kapita. Nah, tentu hal ini juga bisa terlihat. Bisa terlihat kalau daerahnya berkembang, konsumsi rumah tangganya itu pasti akan tinggi. Ketika tinggi, maka berarti bisa kita lihat bahwa pendapatannya pasti akan tinggi juga. Karena itu yang saya sampaikan tadi, bahwa pendapatan per kapita itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Kalau pendapatannya masyarakat ada, tentu masyarakat juga memiliki sebuah daya beli, karena kita ketahui sendiri manusia itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan. Nah, keinginan itu biasanya terlaksana kalau pendapatannya ada ya. Yang selanjutnya adalah kontribusi sektor terhadap PDRB. Kalau PDRB, produk domestik regional, ya regional yang secara kawasan, secara daerah, itu yang dilihat. Bagaimana kontribusinya? Daerah Toli-Toli, apakah besar PDRB-nya terhadap negara ataupun bagaimana? Nah, ketika misalnya di Sulawesi ini, kita lihat kontribusi PDRB-nya yang mana paling besar. Ketika misalnya Toli-Toli yang paling besar dari antara beberapa kabupaten, maka Toli-Toli bisa dikatakan adalah salah satu wilayah yang bisa dikatakan ekonominya agak berkembang. Tapi kalau kita lihat di Sulawesi Tengah ini, mungkin kalau masalah PDRB kontribusinya adalah Morowali untuk saat ini ya. Struktural fiskal. Fiskal ini adalah bagaimana perolehan pendapatan atau pajak-pajak yang ada di daerah tersebut. Ketika misalnya bagus pengolahannya, terstruktur dan lain sebagainya, akan mempengaruhi sebuah pembangunan antar daerah tersebut. Tingkat kemiskinan. Nah, inilah salah satu indikator untuk melihat bagaimana dalam suatu daerah itu apakah pembangunan ekonominya meningkat atau tidak, adalah tingkat kemiskinannya. Apa tingkat kemiskinan masyarakatnya tinggi, tentu hal itu bisa dikatakan pembangunan ekonominya belum terlalu bagaimana. Tapi ketika tingkat kemiskinan makin lama makin nurun, makin progres dari penerapan pembangunan ekonomi daerah itu pasti dikatakan bisa lebih baik, karena tingkat kemiskinan mampu menekan tingkat kemiskinan yang ada ya. Karena memang pada dasarnya tujuannya ekonomi pembangunan itu adalah meningkatkan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan per kapita meningkat, pengangguran kurang, tentu akan mengurangi yang namanya tingkat kemiskinan. Jadi inilah beberapa indikator dalam menganalisis perbedaan pembangunan antar daerah. Dan selanjutnya, faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar daerah. Misalnya di Toli-Toli kurang pembangunan, di daerah yang lain banyak pembangunan. Tetapi tentu hal itu ada faktor yang mempengaruhi. Kenapa misalnya di daerah lain lebih banyak pembangunan dan di daerahnya kita kurang pembangunan, hal tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang perlu kita lihat di sini. Yang pertama adalah konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah. Apa ini konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah? Di mana sentral perekonomian itu terfokus pada satu wilayah tersebut, sehingga para tenaga kerja, SDM, wirausaha lebih terfokus ke wilayah tersebut untuk menginvestasikan atau bekerja di wilayah tersebut, karena memang potensinya di situ sangat menguntungkan. Misalnya untuk misalnya lapangan kerjanya banyak, kemudian permintaan dari sektor usaha itu tinggi, maka pengusaha-pengusaha yang ada di Toli itu lari ke daerah tersebut untuk melakukan, sehingga yang seharusnya dilakukan di Kabupaten Toli-Toli untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu lari ke daerah lain. Makanya konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah itu perlu diperhatikan juga. Yang kedua adalah alokasi investasi. Alokasi investasi juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kalau di Morowali misalnya investasinya tinggi, tentu akan berpengaruh pada PDRB-nya tadi ya. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah. Ini adalah salah satu juga faktor penyebab ketimpangan. Karena fasilitas produksi yang misalnya daerah tersebut itu kurang, sehingga tidak memberikan sebuah kenaikan atau tingkat mobilitasnya, faktor produksinya yang rendah antar daerah itu kurang. Apalagi kita di posisi Toli-Toli ini
jaraknya yang cukup berjauhan dengan misalnya, sehingga itu yang akan sedikit biasa membatasi. Perbedaan SDA antar wilayah. Nah, inilah salah satunya juga yang menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan, karena perbedaan sumber daya alam antar wilayah itu berbeda-beda. Ketika kita berbicara masalah tentang sumber daya alam, tentu dalam setiap daerah itu memiliki sebuah potensi sumber daya alam. Jadi kira-kira kalau menurut kalian, bagaimana peran pemerintah untuk melakukan sebuah pembangunan ekonomi di daerah melalui sumber daya alam yang ada? Ada yang bisa menanggapi hal tersebut? Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai sumber daya alam, menurut JS Not, yaitu bahwasannya setiap daerah memiliki kekayaannya tersendiri, baik itu dari sektor sumber daya alam maupun dari sektor lainnya. Jadi pemerintah harus melakukan analisis untuk mengetahui sektor apa saja yang bisa mempengaruhi perekonomian setiap daerah tersebut, agar di setiap daerah bisa mengalami yang namanya kenaikan dari segi PDRB itu sendiri, agar setiap daerah itu bisa maju. Contohnya seperti toli-toli. Toli-toli dikenal dari segi sumber daya alamnya dan juga kelautannya. Berbicara mengenai pertanian, itu khususnya toli-toli itu ada seperti petani cengkeh, petani kopra, maupun petani yang lainnya. Dari segi kelautan atau perikanan, itu toli-toli sangat memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang sangat melimpah, khususnya toli-toli. Oleh karenanya itu pemerintah harus melakukan yang namanya memberikan fasilitas kepada masyarakat agar sektor itu bisa meningkatkan dari segi pendapatan per kapita masyarakat, sekaligus juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat sendiri, khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Sebetulnya kemampuan analisisnya, sebuah pemerintah itu harus mampu menganalisis sektor mana yang betul-betul berpotensi untuk mengembangkan ekonomi yang ada misalnya di daerahnya kita. Nah, itu yang kita kembangkan sebetulnya. Selanjutnya, ada perbedaan kondisi demografis antar wilayah. Tentu hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan karena kondisi demografi antar wilayah. Selanjutnya, kurang lancarnya perdagangan antar provinsi. Nah, ini yang saya sebut tadi, bahwa di antara provinsi itu kurang lancar karena mungkin disebabkan masalah kondisi jalan dan lain sebagainya, ataupun transportasi lain yang membatasi perdagangan antar wilayah tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan sebuah pembangunan ekonomi. Beda kalau di daerah Jawa, fasilitas transportasinya, kemudian sarana prasarananya itu sangat memadai, sehingga akses perdagangan di situ sangat luar biasa, ya. Kalau kita di sini nanti naik pesawat pun bisa biasanya. Nah, itulah upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembangunan ekonomi nasional dalam programnya, yaitu PSN-nya, Proyek Strategi Nasional yang dilakukan itu sudah dikeluarkan pada tahun 2022 di Peraturan Kementerian Perekonomian nomor 9, untuk bagaimana dengan mengucurkan anggaran sekitar 5.000 triliun sekian, ya. Oke, lanjut sedikit. Strategi pembangunan ekonomi daerah, tentu dalam setiap daerah memiliki sebuah strategi yaitu pertama, tujuan strategi pembangunan daerah itu mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada. Tentu salah satunya adalah itu, ya, itu bagaimana. Yang kedua, menciptakan stabilitas ekonomi daerah. Yang ketiga, mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Dan selanjutnya, terakhir, mungkin ada 4 strategi ekonomi daerah, yaitu strategi pengembangan fisik atau lokalitas. Tentu hal ini itu berkaitan dengan pembangunan fisik. Yang kedua adalah strategi pengembangan dunia usaha. Pengembangan dunia usaha harus didorong untuk bagaimana bisa berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang ketiga adalah strategi pengembangan SDM. SDM juga perlu ditingkatkan dalam sebuah daerah, karena SDM ini adalah penentu ataupun sumbangsi terbesar juga dalam pembangunan ekonomi. Kalau SDM-nya baik, tentu akan berdampak baik terhadap daerah itu sendiri. Yang terakhir adalah strategi pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, tentu hal ini juga pemerintah harus memberikan sebuah strategi bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat itu bisa tetap aktif dalam tetap ada.
Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan. Jadi saya ingin bertanya, pasti teman-teman juga ingin tahu tentang bagaimana sih pemerintah melakukan perannya sebagai fasilitator dalam pembangunan daerah. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ketika kita berbicara masalah tentang peran pemerintah dalam perannya, yaitu masalah sebagai fasilitator ya. Tentu fasilitator ketika berbicara pemerintah harusnya memfasilitasi masyarakat terhadap apa-apa yang diinginkan. Nah, ketika misalnya di sektor perdagangan kita sudah sentuh tadi bermasalah tentang antar wilayah, kondisinya misalnya tidak memadai, tentu hal itu bisa difasilitasi misalnya dari sektor fisik, pembangunan fisik dan lain sebagainya, jalan dan lain sebagainya, fasilitas-fasilitas itu. Yang kedua, menyediakan modal tentunya hal itu. Nah, ketika kita berbicara masalah modal, pemerintah juga tidak terlepas dari hal bagaimana menyiapkan modal. Kalau kita mau melihat, pemerintah juga sudah melakukan hal itu melalui misalnya dana kur dan lain sebagainya. Meskipun itu tetap menjadi sebuah pinjaman masyarakat, tetapi itu adalah bantuan dari pemerintah untuk bagaimana masyarakat ini ketika misalnya ingin berusaha dapat melakukan pembiayaan melalui hal itu dengan mudah ataupun ringan. Yang ketiga adalah menyediakan pendidikan dan pelatihan. Nah, pemerintah juga harus memberikan hal itu untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga sumber daya manusia tersebut bisa menjadi lebih berkualitas. Yang terakhir, peran pemerintah dalam memberikan keterampilan secara teknis tentunya hal itu. Makanya pemerintah selalu memberikan sebuah pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya untuk bagaimana bisa sehingga peran pemerintah sebagai fasilitator itu berjalan dengan baik. Oke? Sampai di sini. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan. Mohon maaf bila ada yang kurang dan sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan, deskripsi, unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.